Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BMD, bertemu lagi di pelajaran IT bersama saya Mr. Diki. Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tipe data atau jenis data di dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ada 3 data yang harus kalian ketahui, atau ada 3 jenis data yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah data teks atau data label, yang kedua adalah data nilai atau data value, kemudian yang ketiga adalah data rumus atau data formula. Nah, apakah pengertian dari masing-masing data tersebut dan bagaimana caranya untuk mengimplementasikan ke dalam Microsoft Excel? Berikut ini Mister akan jelaskan kepada kalian semuanya. Sobat BMD semuanya, hari ini kita akan belajar tentang tipe atau jenis data di dalam Microsoft Excel. Nah, apa itu tipe data? Memahami jenis data pada Excel ini sangat penting agar kita bisa merencanakan, menyusun, serta mengolah data dengan tepat. Nah, tidak jarang Mister menemukan beberapa kasus gagalnya pengguna Excel dalam menyusun sebuah rumus di Excel disebabkan belum memahami jenis data pada Microsoft Excel ini secara benar. Nah, jadi secara umum, tipe data adalah jenis data dalam Excel yang bisa dimasukkan ke dalam sel di sebuah tabel dalam Microsoft Excel. Kemudian, tipe data ini ada 3 jenis. Ya, jadi yang pertama adalah data teks atau data label. Yang kedua adalah data angka atau data value. Kemudian yang ketiga adalah data rumus atau data formula. Nah, hari ini Mister akan menjelaskan satu persatu tentang tipe data tersebut. Kemudian nanti kita praktekkan ke dalam Microsoft Excel. Yang pertama kita akan membahas tentang tipe data label atau data teks. Nah, jenis data label sering juga disebut dengan data karakter, data string, dan data teks. Tipe data label pada Excel adalah jenis data yang tersusun oleh kumpulan karakter huruf A sampai Z dan karakter angka 0 sampai 9 dan karakter simbol yang ada banyak sekali macamnya. Nah, kemudian ciri utama data label ini adalah jenis data label atau data teks pada Microsoft Microsoft Excel tidak dapat dioperasikan oleh operator matematika dalam Excel. Jadi, data ini tidak bisa ditambahkan, dikurang, dikali, maupun dibagi. Nah, ciri yang lain pada tipe data ini adalah secara default atau secara pengaturan awal, ya, jika kita masukkan ke dalam sel, maka data jenis ini akan ditampilkan rata kiri atau align left. Nah, Sobat BMD, berikut ini Mister akan menjelaskan contoh dari data teks atau data label. Nah, di sini Mister mempunyai sebuah tabel yang berisi nomor, nama siswa, dan kelas. Sobat BMD semuanya, manakah yang merupakan data label atau data teks? Nah, jawabannya adalah sel A1 ini merupakan data label atau data teks, B1 juga merupakan data teks, C1 ini juga merupakan data teks, dan sel B2 sampai B8 itu juga merupakan data teks. Akan tetapi, di sel A2 sampai A8 itu merupakan data nilai atau data value. Berikut juga sel C2 sampai C8 ini adalah merupakan data nilai atau data value. Nah, data nilai atau data value akan Mister jelaskan setelah ini. Nah, Sobat BMD, tipe data yang kedua yang akan kita pelajari adalah data value atau data nilai. Apa pengertian data value? Tipe data value disebut juga sebagai data numerik atau angka, yakni pada sel Excel yang karakter penyusun utamanya adalah karakter angka,
dari 0 sampai 9. Nah, jadi ciri utama pada data value ini yaitu data value adalah dapat digunakan dalam operasi perhitungan aritmatika atau perhitungan matematika. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ciri lain dari data angka di Excel ini adalah secara default akan ditampilkan dengan rata kanan atau align right pada sebuah sel Excel. Nah, contoh data value atau data nilai ini adalah data angka, data mata uang, data tanggal, data persentase, maupun data pecahan. Nah, Sobat BMD, Mister akan langsung mencontohkan untuk penggunaan data nilai atau data value di dalam tabel berikut ini. Nah, di sini kita akan membuat format dengan data angka yang nanti akan dimasukkan ke dalam implementasi yang ada di sel C2 di sini. Nah, contoh kita akan membuat sel ini sebagai sel format angka. Caranya adalah sel C2 ini, kemudian kita klik kanan, format sel, kita pilih yang angka, kemudian kita OK. Nah, di sini kita bisa mengisikan angka berapapun yang akan kita isikan, misal 100 atau berapapun. Nah, di sini adalah format angka seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah format mata uang. Nah, di dalam format mata uang ini kita bisa mengubah format sel C3 ini sebagai sel dengan format mata uang. Contoh, di depan angka ada simbol Rp kalau di Indonesia. Kalau di Amerika ada simbol dolarnya. Caranya gimana? Pertama, kita klik kanan di sel C3 ini, kita klik kanan. Kemudian kita masukkan format sel, kita pilih yang mata uang. Nah, di sini kita bisa memilih simbol dari negara-negara mata uang yang ada di seluruh dunia. Kita pilih yang Indonesia, Rp. Oke, di sini kita tulis Rp1.000 contoh. Kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat di sini format sel C3 adalah format sel untuk mata uang rupiah. Oke, selanjutnya kita akan membuat format dari sel C4 ini menjadi format tanggal. Caranya bagaimana? Kita lakukan instruksi yang sama seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, yaitu dengan klik kanan, kemudian kita pilih format sel. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Kita pilih yang tanggal ya. Kita pilih tanggal, kemudian tipenya ada berbagai macam tipe di sini. Kita lihat ada 14 garis miring 03 garis miring 15. Kemudian ada Sabtu 14 Maret 2015. 14 garis miring 03 2015. 14 garis miring 3 garis miring 15 2015 03 14 dan 14 Maret 2015. Nah, contoh kita akan memilih yang ini 14 Maret 2015. Kita langsung OK saja. Di sini kita masukkan contoh tanggal sekarang ya, 23 Juli, contoh 23 Juli 2020. Kemudian enter. Nah, di sini formatnya seperti ini. Nah, jika kita akan membuat tanggal yang lebih simpel, kita masuk ke format lagi dengan cara pilih di format sel, kemudian tipenya kita rubah menjadi tanggal yang lebih simpel. Nah, contoh seperti ini. Oke. Nah, tanggal akan jadi seperti ini, 23 Juli 2020. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengubah sel C5 ini menjadi sebuah sel yang berisikan persentase atau di belakang nilai ada persennya. Caranya bagaimana? Kita langsung saja di sini masuk ke format sel lagi. Nah, pilih yang persentase. Langsung OK saja di sini. Nah, di sini kita langsung bisa mengetikkan misalkan 20
Nah, ini langsung di belakang 20 langsung ada persennya. Misalkan kita mau ganti menjadi 45, nah di sini sudah ada persennya seperti ini. Oke, yang terakhir adalah kita akan membuat sel C6 ini menjadi sel dengan format pecahan. Ya, dengan cara sama, klik kanan, format sel, kemudian kita pilih pecahan ini, kita pilih tipenya. Ini ada banyak sekali tipe, ya. Ada 1 digit atau 1/4, kemudian 2 digit, contoh 21/25 dan seterusnya. Kita pilih yang kita coba yang 1 digit. Oke, kita klik OK. Di sini misalkan kita ada nilai 0,5, ya. Berapa nilai pecahannya? Kita enter. 1/2. Misalkan kita ada nilai 0,2, nilai pecahnya berapa? Kita enter. 1/5. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari penerapan format angka atau tipe data angka atau value. Nah, tipe data yang terakhir adalah tipe data rumus atau data formula. Nah, selain kedua tipe data di atas yang sudah Mister jelaskan, tipe data lain pada Microsoft Excel yang tidak kalah penting yaitu tipe data rumus atau tipe data formula ini. Tipe data formula ini bisa dikenali dengan adanya karakter sama dengan yang berada pada awal susunannya. Nah, tipe formula ini bisa digunakan untuk memberikan perintah tertentu kepada Excel atau melakukan kalkulasi perhitungan tertentu sesuai dengan fungsi dan susunan formulanya. Nah, berikut ini adalah contoh dari rumus di Microsoft Excel. Yang pertama adalah rumus penjumlahan, ada juga rumus average atau rata-rata, kemudian ada juga rumus AND atau perbandingan, dan ada juga rumus if, ada yang artinya adalah rumus untuk menentukan nilai benar atau salah. Nah, Sobat BMD, kita masuk ke tipe data yang terakhir, yaitu tipe data rumus atau tipe data formula. Nah, di sini Mister akan mencontohkan bagaimana cara untuk memasukkan tipe data rumus di dalam sel B2. Nah, sel ini. Caranya adalah, yang pertama, misalkan kita akan memasukkan rumus penjumlahan atau sum. Kita ketikkan di sini sama dengan sum. Nah, di sini akan secara otomatis di dalam Excel akan memunculkan rumus seperti ini. Kita pilih yang sum seperti ini. Nah, ini nanti bisa diisi dengan perhitungan dari sel yang akan kita jumlahkan di dalam kurung buka ini dan kurung tutup ini. Kemudian yang selanjutnya kita bisa memberikan rumus average atau rata-rata. Caranya adalah sama dengan di sel B2 ini, ketikan sama dengan, kemudian average. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, ini adalah rumus menghitung rata-rata yang di dalam tanda buka kurung dan tutup kurung ini, di antara kedua ini ada yang mana yang akan kita hitung rata-ratanya nanti dimasukkan ke dalam tanda ini. Kemudian bisa juga untuk membuat rumus N, ya, yang hitung perbandingan. Kita bisa ketikkan di sini N. Nah, ini fungsi N. Nah, sama di antara dua simbol ini, kurung buka dan kurung tutup ini, bisa kita masukkan perbandingan dari apa yang kita bandingkan nanti. Kemudian rumus yang terakhir adalah rumus if dengan cara yang sama dengan if. Nah, ini, dan di sini kita bisa masukkan juga yang mana yang akan kita tentukan nilai benar dan nilai salahnya. Nanti dengan rumus ini kita bisa menentukan hasil dari nilai benar dan nilai salah pada suatu angka. Ada di sini di dalam simbol kurung buka dan kurung tutup ini.
Nah, Sobat BMD semuanya, itu tadi adalah materi kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang tipe data atau jenis data di aplikasi Microsoft Excel. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.